here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 memahami pola makannya. Jadi di peternakan murai batu manapun tentu saja harus memahami karakter masing-masing. Setiap kandang itu pasti berbeda. Nah, itulah penyebabnya cepat birahi, buang telur dan buang cindilan. Pola makan masih salah, susunannya masih salah. Ya, jadi ekstra pudingnya pun tidak berlebihan. Kalau untuk pemberian kroto pada anakan murai batu sedang di lolo induk, ya, itu pejantan berperan. Maka dari itu pejantan memang dibutuhkan pada saat betina mengeram. Jadi porsi makannya itu untuk kroto cukup 1 sendok atau 2 sendok ya kalau anakannya ada 4 ekor. Itu sampai siang hari. Nah, pada saat siang hari biasanya induk betina itu turun ingin mandi, bisa 1 sampai 3 kali turun sobat kicauannya. Apabila kalian melihat krotonya masih ada, cepat-cepat kalian ambil ya tempat kroto itu. Nah, kalau di peternakan kita karena dia anakannya ada 3 atau 4, rata-rata ketika betina itu turun nggak kebagian lagi dia kroto ya. Alhasil dia tidak mencicipi kroto sama sekali. Yang ada betina itu mandi, udah itu pengeringan bulu, kemudian dia naik lagi ke gelodok dan mengerami telurnya lagi. Artinya stabil sobat kicauannya. Pejantan ini pun tidak minta kawin pada saat dia sedang melolo anakan. Nah, itulah kunci jawabannya agar lolo indukan ini stabil sobat kicauannya ya. Pada saat mengeram itu rata-rata rawan.
Nah, buat kalian yang belum tahu Sobat Kicau Mania atau pemula ingin ternak lolo induk dan kalian berhasil ya kan, sistem ternak lolo induk, pola makan masih bingung. Jadi kroto itu dipakai Sobat Kicau Mania untuk pagi dan siang hari karena cuaca panas. Nah, pada saat indukan murai batu mengeram itu boleh kalian lihat lagi di kandang apakah cuaca panas anakan murai batu ini mangap-mangap. Nah, kalau memang dia sudah mangap-mangap artinya itu dehidrasi Sobat Kicau Mania. Dehidrasi itu bisa menyebabkan saraf dan tetelo Sobat Kicau Mania. Juga pemberian makan yang kotor atau jangkrik yang kotor Sobat Kicau Mania. Jangkrik tidak memakan asupan. Nah, itu terjadi hal-hal fatal di usia seperti itu ya kan, anakan murai batu di usia seperti itu. Jadi kroto itu dibutuhkan karena ada kandungan air. Jadi sama aja anakan murai batu itu minum, dan pejantan inilah yang berperan melolo anakan murai batu. Nah, biasanya anakan murai batu itu manggil-manggil Sobat Kicau Mania. Induk betina sedang asik di gelodok mengeram, tiba-tiba bisa turun atau tidak turun sama sekali. Nah, maka dari itu peran pejantan sangat penting Sobat Kicau Mania. Jadi pejantan itulah yang menyuap anakannya. Nah, di sini peran pejantan harus kita utamakan Sobat Kicau Mania. Jadi pejantan itu memang harus cari yang bisa meloloh, yang mau meloloh anakan murai batu. Ada juga pejantan itu yang tidak mau meloloh anakan murai batu, sehingga induk betina itu merasa kasihan anaknya sering manggil ya kan, seperti lapar. Padahal anakan murai batu itu belum tentu lapar, dia bisa saja haus atau dehidrasi. Pada usia seperti itu belum bisa minum, tentu saja kroto inilah yang menjadi andalan. Nah, kalau indukan murai batunya turun, dia meninggalkan gelodok, otomatis tidak mengeram Sobat Kicau Mania. Dia sibuk melolo anakan murai batu. Setelah selesai kenyang, dia naik lagi ke gelodok lalu mengeram. Itu dikarenakan pejantannya yang malas atau tidak bisa meloloh. Itu memang ada Sobat Kicau Mania, pejantannya tidak mau meloloh. Dia hanya menggacor, saling tempur vokal antara kandang satu dengan kandang lain. Nah, itu sangat fatal Sobat Kicau Mania. Kalau betina itu sering melolo anakan murai batu, bukan hanya telurnya yang tidak dirami, dia kebanyakan makan dan bisa menimbulkan birahi lagi. Sobat Kicau Mania, pada saat anakan murai batu seusia ini Sobat Kicau Mania, seperti di hadapan video kita ini, pejantannya tetap mengejar-ngejar betina ini. Kalau turun dari gelodok itu pejantannya sedang sedang birahi, tetapi belum naik birahinya. Nah, kalau naik birahi itu gawat Sobat Kicau Mania. Anakan murai batu ini bisa dibantainya, juga betina bisa dibantai, dan telur posisi rawan, sangat fatal sekali. Apalagi kalau pejantannya sibuk mondar-mandir masuk ke gelodok. Nah, biasanya kalau pejantan mondar-mandir masuk ke gelodok, ya kalau dia stabil dia justru mengerami telur itu. Jadi dia peduli dengan telur itu, jangan sampai kedinginan. Nah, kalau kalian ingin anakan murai batu kalian sehat Sobat Kicau Mania, pantaulah pola makannya. Jadi pejantan itulah yang berperan pada saat betina itu mulai mengeram. Artinya jarang sekali betina itu turun untuk membantu pejantan menyuap anakannya. Nah, pejantan ini harus diusahakan pejantan yang benar-benar bisa meloloh, bukannya ngebantai. Nah, kebanyakan pertanyaan yang masuk ke kita itu pejantannya ngebantai, mulai dari pola makan yang salah atau berlebih-lebihan. Pola makan berlebihan sangat fatal. Nah, itu imbasnya juga untuk anakan murai batu Sobat Kicau Mania. Anakan murai batu jelas kelaparan, ditambah lagi dia dibantai. Nah, itulah yang sering terjadi di lolo indukan. Resikonya memang besar lolo indukan ini Sobat Kicau Mania. Kuncinya butuh pemahaman yang lebih kalau kalian ingin ternak sistem lolo indukan. Nah, dapat disimpulkan dari video ini Sobat Kicau Mania, pola makannya hanya jangkrik untuk betina yang mengeram. Sedangkan untuk anakan murai batu ini kita tambah sedikit ya kan, kroto 1 sendok ya. Itu pun pada saat betina itu sedang asik di gelodok mengeram, sedang asik angkrem. Nah, Sobat Kicau Mania harus memperhatikan pola makan seperti ini, jangkrik kroto, jangkrik kroto. Nah, itulah pada saat kita mulai melihat induk betina ini mengeram. Nah, yang terakhir kita akan bahas di sini Sobat Kicau Mania, sepele tapi ini penting ya. Untuk kolam atau bak mandi itu kita pakai ember saja kalau lolo indukan Sobat Kicau Mania, hanya sebatas kakinya ya.
jangan sampai air itu melebihi badan, karena anakan murai batu ini bisa jatuh, ya bisa tenggelam ya, istilahnya itu masuk ke kolam atau ke bak mandi. Nah, maka dari itu kita pakai di sana itu untuk memudahkan kita menguras juga, yaitu ember. Embernya itu harus posisi lebar dan air itu hanya sedikit saja sobat kicau mania. Nah, penting untuk bilas-bilas minum ya kan, dan juga mandi. Anakan murai batu itu sudah bisa sobat kicau mania, sudah bisa mandi pada saat indukan betina itu mulai mengeram. Jadi anakan murai batunya sibuk, kegiatannya di bawah itu banyak, mulai dari mencari jangkrik, makan sendiri, kemudian bilas-bilas dan mandi sendiri ya sobat kicau mania, itu harus dipahami. Nah, kalian bisa cek lagi satu persatu di video kami yang lama. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.